sang putri. Aku penguasa alam halus Gunung Winggit. Mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi! 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 Maaf Gusti Betara. Ketika Suliwa sedang sembah sujud kepada sang raja, ia meminta izin untuk mengobati sang putri raja yang mana ia meminta syarat agar ia minta dibebaskan dari syarat sang raja ajukan kepada siapa saja yang bisa untuk menyembuhkan akan putri raja, yang rupanya sang raja berjanji apabila ia laki-laki maka ia akan menjadi pendamping putri raja, apabila ia laki-laki. Namun, tampaknya sang raja kurang senang sedang perkara ini. Hingga akhirnya sang Suliwa pun meyakinkan lewat persaksian tumenggung kerajaan, hingga pada akhirnya sang raja pun luluh dan mengiyakan akan perkataan tabib Suliwa, karena pada dasarnya sabda raja adalah mutlak, namun, kali ini lain dan tidak biasa. Sabda Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana Tumenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Gusti bisa dianggap tidak memenuhi janji kalau pihak Gusti sendiri tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan. Sementara ini permintaan dia sendiri. Baik. Tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Tapi sekali lagi, hamba mohon dibebaskan dari hadiah Gusti Betara. Baik, ikut aku. Di luar istana Bongoh dan Dewi Galuh Parwati sedang menunggu Suliwa dengan rasa cemas. Karenanya saking cemasnya si Galuh Parwati pun bertanya kepada sang Bongoh si pembantunya itu, apakah sabda raja itu dapat menyalahi janji, karena sang Bongoh adalah abdi kerajaan. Ia pun menjelaskan tentang sabda raja yang tidak mungkin menyalahi akan janjinya dan tidak mungkin pelin-pelan terhadap perkataannya apalagi sudah diumumkan atau disebut juga woro-woro. Akhirnya Galuh Parwati pun merasakan kecemasan yang luar biasa dilihat dari mukanya yang sedari tadi sedang pucat entah kenapa. Pelin-pelan gitu. Pergi! Pergi! Di dalam kamar Putri Raja Suliwa dan sang raja mendekati akan tempat putri yang sedang sakit, yang mana di sana Demada dukun yang sedari tadi membacakan mantra dan akhirnya, sang raja memperkenalkan sang tabib yang ada di sana, yakni Suliwa yang berasal dari hutan seribu bunga,
hingga pada akhirnya dukun yang sedari tadi mengobatinya mundur alon-alon atau perlahan. Sang tabib Suliwa pun mulai untuk mencoba mengobatinya dengan metode yang tidak biasa, yakni permulaan dengan memerintahkan sang raja untuk membuka jendela-jendela kamar agar tidak pengap dan akhirnya mereka pun mengiyakannya. Kemudian Suliwa memeriksanya dari ujung kepala dan ujung kaki. Sebab hawa yang pengap akan membuat si sakit akan bertambah sakit. Hawa di sini harus berganti dengan yang bersih. Dayang, buka jendela. Baik, Gusti. Di luar istana Galuh Parwati dan Bongoh sedang menunggu Suliwa dengan keadaan cemas dan tidak karuan rasa, yang mana si Bongoh pun merasakan keterangan kenapa si Galuh Parwati mondar-mandir tidak jelas seperti ini. Maaf Gusti Dewi, hamba mau memeriksa mata Gusti. Kemudian Sang Suliwa terus berusaha untuk mengobati akan Samge Putri tersebut, yang mana ia terkaget-kaget karena ia belum pernah untuk menemui akan penyakit itu, dan pada akhirnya, Sang Suliwa bermeditasi sebentar untuk meminta petunjuk kepada sang ayahnya dan terheran-heranlah sang raja karena keajaiban itu. Pada akhirnya, Sang Suliwa pun meracik obat berkat petunjuk dari sang ayah yang berada di alam arwah, sehingga ia dapat mampu meracik obat tersebut untuk mengobati sang putri raja itu. Ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang tidak kelihatan dan akhirnya sang raja pun tambah heran. Namun, sang raja tidak menggubrisnya dan terus memperhatikan bagaimana caranya Suliwa mengobati akan putrinya itu. Penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam meramu obat. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo. Bongoh, aku mau pergi. Nih. Sabar. Kalau Kakang Liwat tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sebalu. Loh. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama toh. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwa, selamat menjadi pangeran Ripa Kembangan. Dipecat aku. Kok jadi begini toh? Nini. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan.
Dewi Galuh Parwati pun merasa gelisah, akhirnya ia kabur dan ingin kembali ke Sugaluh. Sang putri pun akhirnya sembuh dan ia pun terbebaskan dari penyakit, karena penyakitnya itu sudah lama tidak dapat disembuhkan oleh siapapun. Akhirnya Sang Suliwa pun keluar sebentar dan mendapati Galuh Parwati tidak ada di tempat. Suliwa sempat kesal kepadanya, namun apalah daya, semua itu bisa terjadi kepadanya, dan Suliwa mengajak masuk ke dalam istana untuk membantunya meracik akan obat. Daun pusu merah dan kerang bulu, Gusti Betara. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. 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 Panas, Bunda. Boleh dikipas, Tabib? Boleh. Dayang, kipas si gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya. Tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Pecat. Bongo? Galuh kan? Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Tidak lama Tuan masuk ke dalam kedaton. Dia kelihatannya gelisah, lalu pergi. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugaluh. Anak itu selalu bikin masalah. Tapi kan Tuan mau dapat ganti yang lebih cantik. Putri Raja lagi. Daripada si Galuh yang suka purek. Kamu pikir kekasih itu seperti baju yang bisa digonta-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja. Pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bongo, bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan, ayo.